Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Erini Sadaulay dengan NPM 1903090012 dari kelas 5A Pagi Kesejahteraan Sosial. Hari ini saya akan membahas tentang kerangka pembangunan masyarakat dan ekonomi. Apa saja 5 jenis model masyarakat? Mana yang kuat atau lemah di komunitas Anda? Bagaimana pengembangan masyarakat merupakan proses dan hasil? Apa perbedaan antar pertumbuhan dan perkembangan? Apa perbedaan antara modal, ikatan sosial, dan modal penghubung? Apa yang dimaksud dengan 3 kaki bangku? Pembangunan ekonomi tradisional. Apa kegiatan lain yang dilakukan pengembangan ekonomi? Mengapa penting bagi masyarakat untuk siap pembangunan? Bagaimana pengembangan masyarakat terkait dengan pembangunan ekonomi? Pendahuluan. Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat memiliki banyak definisi yang berbeda-beda, tidak seperti matematika atau fisika di mana istilah diturunkan secara ilmiah dan didefinisikan secara ketat. Pengembangan masyarakat telah berkembang dengan banyak konotasi yang berbeda. Banyak ahli menelusuri asal-usul pengembangan masyarakat modern sebagai suatu disiplin hingga upaya rekonstruksi pasca Perang Dunia II untuk memperbaiki negara kurang berkembang. Wise 1998. Lainnya mengutip Perang Melawan Kemiskinan Amerika tahun 1960-an dengan penekanannya pada penyelesaiannya perumahan, lingkungan dan masalah sosial sebagai pengaruh yang signifikan pada pengembangan masyarakat kontemporer. Green dan Haynes 2002. Saat ini komunitas didefinisikan dalam berbagai cara, dalam istilah geografis seperti lingkungan atau kota, atau berbasis tempat dan komunitas definisi tempat, atau dalam istilah sosial seperti sekelompok orang yang berbagi ruang obrolan umum di internet, asosiasi profesional nasional, atau serikat pekerja, atau definisi komunitas yang berkepentingan. Pengembangan masyarakat telah berkembang menjadi disiplin ilmu yang diakui dari berbagai bidang akademik termasuk sosiologi, ekonomi, ilmu politik, perencanaan, geografi, dan banyak lainnya. Saat ini banyak jurnal akademik dan profesional yang berfokus pada pengembangan masyarakat. Ketertarikan para peneliti dan praktisi dari berbagai disiplin ilmu telah memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan dan perkembangan bidang ini. Istilah pemberdayaan dan pengembangan masyarakat dan pengembangan ekonomi banyak digunakan oleh akademis, profesional, dan warga negara dari semua lapisan masyarakat dan memiliki definisi yang hampir sama banyaknya dengan penggunanya. Orang lain mungkin mendefinisikannya sebagai bisnis atau pekerjaan baru yang masuk ke komunitas. Hal ini disayangkan karena beberapa orang yang lewat ini mungkin terlibat dalam upaya pembangunan masyarakat dan ekonomi, melayani sebagai sukarelawan atau anggota dewan untuk kamar dagang, lembaga pembangunan ekonomi, atau organisasi amal. Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Langkah awal dalam mendefinisikan pengembangan komunitas adalah dengan mendefinisikan komunitas seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Komunitas dapat dirujuk pada suatu lokasi, communities of place, atau kumpulan individu dengan minat atau ikatan yang sama baik dalam jarak dekat atau terpisah, atau communities of interest. Tinjauan literatur yang dilakukan oleh Mattesic dan Mansey 2004 menemukan banyak definisi komunitas seperti orang-orang yang tinggal di wilayah yang ditentukan secara geografis dan yang memiliki ikatan sosial dan psikologis atau satu sama lain dan dengan tempat tinggal mereka. Mattesic dan Monse 2004, 56. Sekelompok orang yang hidup berdekatan satu sama lain dipersatukan oleh kepentingan bersama dan saling membantu. Dewan Riset Nasional 1975 dikutip dalam Mattesic dan Monse 2004 halaman 56. Definisi ini pertama-tama merujuk pada orang-orang dan ikatan yang mengikat mereka, dan yang kedua merujuk pada lokasi geografis. Mereka meningkatkan kita bahwa tanpa orang dan hubungan di antara mereka, komunitas hanyalah kumpulan bangunan dan jalanan. Semua konsep pengembangan masyarakat ini berfokus pada proses mengajar orang bagaimana bekerja sama untuk memecahkan masalah bersama. Konsepsi ini menunjukkan bahwa pengembangan masyarakat harus dianggap sebagai proses dan hasil.
Oleh karena itu, definisi kerja pengembangan masyarakat secara sederhana namun luas adalah suatu proses pengembangan dan meningkatkan kemampuan untuk bertindak secara kolektif dan suatu hasil. Mengambil tindakan kolektif dan hasil dari tindakan tersebut untuk perbaikan dalam suatu komunitas di salah satu atau semua bidang fisik, lingkungan, budaya, sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain. Ada literatur yang luas tentang modal sosial dengan beberapa sarjana membuat perbedaan antara ikatan dan modal penghubung. Agnit et al. 2006. Ada 4 bentuk lain dari modal masyarakat yang sering disebutkan dalam literatur pengembangan masyarakat. Ada 4 bentuk lain dari modal masyarakat yang sering disebutkan dalam literatur pengembangan masyarakat. Green and Haynes 2002. 1. Modal manusia, pasokan tenaga kerja, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman, dan lain-lain. 2. Modal fisik, gedung, jalan, infrastruktur, dan lain-lain. 3. Modal keuangan, lembaga keuangan masyarakat dan pinjaman mikro, bank pengembangan masyarakat, dan lain-lain. 4. Modal lingkungan, sumber daya alam, cuaca, kesempatan rekreasi, dan lain-lain. Pertumbuhan ekonomi, seperti halnya pembangunan masyarakat, pembangunan ekonomi modern tumbuh sebagian dari upaya untuk memperbaiki negara kurang berkembang dan perang Amerika melawan kemiskinan. Malaysia dan Fisher 1995. 9. Malaysia dan Fisher 1999. Ketika masyarakat menyadari bahwa ada cara lain untuk menciptakan lapangan kerja, mereka mulai fokus pada peluang internal seperti memfasilitasi pengembangan usaha kecil dan memastikan bahwa bisnis yang sudah ada di masyarakat tetap tinggal dan berkembang di sana. Bisnis juga dapat dipindahkan karena masalah dengan lokasi mereka saat ini seperti tenaga kerja yang tidak memadai, pajak yang tinggi, atau hanya kurangnya dukungan masyarakat atau dorongan. Bantuan keuangan seperti dana pinjaman bergulir dengan suku bunga yang telah ditentukan juga merupakan alat yang umum digunakan untuk mendorong usaha kecil yang baru dimulai. Komunitas ini secara historis mengandalkan perusahaan manufaktur tradisional untuk sebagian besar pekerjaan mereka, misalnya pabrik tekstil atau pabrik garmen, dan ketika operasi ini ditutup, satu-satunya hal yang mereka tahu harus dilakukan adalah mengejar lebih banyak hal yang sama. Hubungan antara masyarakat dan pembangunan ekonomi. Sementara konsepsi dan definisi pembangunan masyarakat dan ekonomi berbeda-beda, dalam praktiknya kedua terkait erat pada banyak tingkatan dan sangat sinergis. Ingat definisi pembangunan ekonomi sebelumnya, AEDC 1984. Proses menciptakan kekayaan melalui mobilisasi sumber daya manusia, keuangan, modal, fisik, dan alam untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat dipasarkan. Kedua definisi ini jelas paralel. Tujuan pengembangan masyarakat adalah untuk menghasilkan aset yang dapat digunakan untuk meningkatkan masyarakat, dan tujuan pembangunan ekonomi adalah memobilisasi aset-aset tersebut. Kedua definisi tersebut mengacu pada aset modal masyarakat yang sama, manusia, keuangan, dan fisik, atau lingkungan atau sumber daya alam. Sebagian besar bisnis beroperasi di pasar yang kompetitif, dan salah satu faktor utama yang mempengaruhi profitabilitas bisnis adalah lokasi mereka. Saat membuat keputusan lokasi, bisnis mempertimbangkan sejumlah faktor yang mempengaruhi biaya dan keuangan mereka seperti lokasi dan bangunan yang tersedia, jasa dan biaya transportasi, darat, air, udara, biaya tenaga kerja, kualitas dan ketersediaan, biaya utilitas listrik, gas alam, kesesuaian infrastruktur, jalan, air atau saluran pembuangan, telekomunikasi, bandwidth internet, layanan publik, polisi dan pemadam kebakaran. Faktor kualitas hidup, misalnya pendidikan, perawatan kesehatan, iklim, rekreasi, juga penting dalam banyak keputusan lokasi. Pittman 2006. Jika skor komunitas buruk dalam faktor ini, banyak perusahaan tidak akan menganggapnya siap berkembang.
kelemahan bahkan pada satu faktor lokasi yang penting dapat menghilangkan komunitas dari daftar pencarian perusahaan. Selain itu, perusahaan menghindari risiko ketika membuat keputusan lokasi. Jika sebuah perusahaan membandingkan dua komunitas serupa di mana satu memiliki situs yang disiapkan yang siap konstruksi dengan semua utilitas, di tempat yang lain menawarkan ladang jagung dan janji untuk mengembangkannya dalam 6 bulan. Jelas perusahaan mana yang akan dipilih. Kesiapan pembangunan dalam arti fisik ini merupakan hasil dari community development, mengambil tindakan dan melaksanakan perbaikan masyarakat. Komunitas yang berhasil dalam pembangunan ekonomi mencurahkan sumber daya yang sesuai untuk upaya tersebut, merancang program yang baik dan tinggal bersama mereka untuk jangka panjang. Kesimpulan, beberapa komunitas tidak percaya bahwa mereka dapat mempengaruhi nasib mereka sendiri dan memperbaiki situasi mereka. Mereka memiliki sikap fatalistik dan merasa menjadi korban keadaan di luar kendali mereka. Pabrik yang ditutup, pangkalan militer yang dirampingkan, atau bencana alam. Pada kenyataannya, mereka dapat membangun masa depan yang lebih baik untuk setiap komunitas yang gagal bertindak. Ada komunitas lain yang secara proaktif menerapkan perangkat komunitas dan pembangunan ekonomi untuk memperbaiki dirinya sendiri. Terkadang dibutuhkan sebuah peristiwa seperti penutupan pabrik lokal atau mengejutkan masyarakat agar bertindak, seperti di Osceola, Arkansas. Dalam ekonomi global yang dinamis saat ini, mempertahankan status quo jarang menjadi pilihan, baik komunitas bergerak maju sendiri atau secara default bergerak mundur. Sekian dari saya, pembahasan tentang pengembangan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.